koleksi Umi ya. Itu dia. Jadi Al-Maghfurlah menjodohkan dia. Tujuan Al-Maghfurlah adik sapatu dengan tujuan supaya sakti inilah dengan Dayati anaknya dari Umi kita di sini, yang dari Umi kita di sana, yang memegang ke-NW-an ini. Jadi amanlah ia. Tapi alhasil sudah terjadi pernikahan, dinikahi, disaksikan sekian juta orang di arena Hultah NWDI yang keberapa pada waktu itu. Saya lupa. Keberapa? 60 katanya ini. Saya tidak hafal itu Hultah keberapa. Ya, kenapa saya tidak hafal? Kenapa saya tidak hafal? Karena saya diutus ke dunia bukan untuk hafal Hultah keberapa. Saya diutus ke dunia untuk hafal Al-Fatihah gitu ya. Jadi udah 60 mungkin pada waktu itu. Saya hadir pada waktu itu, saya masih ada. Mungkin saya masih aliyah pada waktu itu, atau tingkat 1 mungkin mahat. Lupa juga saya ini, karena saya manusia seperti yang saya katakan. Setelah selesai akad nikahnya ini, harus Anda catat bahwa tujuan Al-Maghfurlah adalah adik sahabat sepupu. Karena beliau sudah tahu, sebelum beliau meninggal sudah tahu ini gesekan antara Umi kita di sini dengan Umi kita yang di sana. Ada gesekan. Bahasa jamaknya boyen dia patuh biuni jamak-jamak. Yang Umi kita, Umi Raihanun di sini, bayangkan per hari, kata Al-Maghfurlah ini ya. Saya dengar langsung di Musalla Abrar. Saya ngaji di sana. Ke lamun Umi Mekteni jana bahasa beliau kan. 3 kali nepete aku sejelus kelam. 3 kali sehari semalam Umi Raihanun namanya bolak-balik dari Pajang. Bolak-balik atungan apa pok atungan pola penyampah ke apa aja. Segan arak 3 kali. Tahu meran telu kelema kebian ke malam. Lagu lamun Umi yang dipancor ke jarang basen beliau. Namun ketik sekali sebulan, sekali 3 bulan. Ya karena kepada beliau dekat kan di Gelang namanya, di tahu Gelang kan? Ya di Gelang di sanalah dipancor itu. Di sana dia untuk mencari Al-Maghfurlah kan dekat sekali dengan Pancor, bisa jalan kaki. Tapi kalau Umi kita di sini perjalanannya dari Pajang ke Pancor 3 kalinya dia. Bayangkan. Kawan pakai mobil sih dia jelas ya. Bolak-balik. Untuk pedal Al-Maghfurlah. Itulah tuturan dari Al-Maghfurlah sendiri di Musalla Abrar. Oleh sebab bahasan beliau ini, saya ingat ini masih ada di agenda saya. Tingkat 2 mahat pada waktu itu. Ya oleh sebab itu ke lamu mek pelik ia ajak adikan mek pelik Rehanun bahasan beliau kan. Ya, itulah yang saya tahu, yang saya dengar dari Al-Maghfurlah sendiri, dan masih ada di agenda saya. Di rumah saya tentunya. Itu kata beliau ya. Karena permasalahannya seperti ungkapan seperti yang tadi diceritakan, kalau Umi kita di sini 3 hari sehari membawakan Al-Maghfurlah, peta Al-Maghfurlah sedangkan Umi kita di Pancor jarang. Sebab itu sehingga terucaplah dari beliau mengatakan ke sendiri lamu pilih anakku jak ke pilih Rehanun bahasin Al-Maghfurlah. 1. Dan yang selanjutnya sebabnya beliau mengatakan kita lebih pilih Rehanun dengan Raun. Ya karena dia adalah pepadu Abdul Majid. Kan begitu ya. Itu gelar Umi itu. Gelar Umi dari datoknya. Ya papunya lah. Sakita. Dan selanjutnya sisi yang selanjutnya, karena Umi Rahmatullah itu ya, uminya Umi Rehanun namanya, Umi Rahmatullah. Yang terkadang hadir kan sudah linsir itu ya, luar biasa itu. Beliau karena beliau itu adalah pilihan daripada Dato' Abdul Majid. Ya, pilihan sebinian atau istri Al-Maghfurlah yang ada sekarang yang masih hidup. Uminya Umi Raihanun itu pilihan dari Dato' Abdul Majid langsung. Lain halnya dengan uminya Umi Raihanun. Itu ya tidak pilihan tidak dipilihkan oleh Dato' Abdul Majid. Makanya uminya Umi Raihanun itu diceraikan waktu Umi Raihanun dihamilkan. Waktu itu pedian menurut saya yang lain uminya. Saya Ranun, Ranun meninggal dunia. Umi Jauhariyah mungkin namanya ya. Tinggi, orangnya lenjang dia. Ya sering saya masuk dulu dia berada itu berjamaah dengan dia.
Dia itu dicerai di saat Umi Rauhun di Petiana. Nah, ini apakah benar? Itulah yang saya tahu, makanya dari awal saya katakan, ya kalau salah ya salah, saya mengaku aja salah, kan begitu. Nah, yang ceritakan saya dulu guru-guru saya di Madrasah Aliyah dulu di Pancor. Apa sebabnya diceraikan? Gara-gara Umi Jauhariyah ini, uminya Siti Umi kita, Umi Rauhun, mau berkunjung yang petak dengan toa di bagian Kelayu, di bagian mana itu, Yusran yang paling tahu ini sebenarnya ya. Ingin mencari orang tuanya, akan tetapi tidak pernah izin sama Al-Maghfurlah. Dia nuh ngizin Al-Maghfurlah pergi ngaji, akan tetapi Umi Jauhariyah tidak izin kepada Al-Maghfurlah. Menggahlah Al-Maghfurlah ini sesampai kepada gak ada yang beliau ntar dengan dait lah tentu dengan telapah kan osang tak jadi manusia dah gitu. Jadi bukan berarti orang alim tidak bisa marah, bisa juga itu ya. Bukan berarti orang alim tidak lapah juga kita ini. Bukan berarti orang alim tidak bisa ngandut juga itu. Bukan berarti orang alim tidak lupa juga dia. Bukan berarti orang alim tidak bisa tersenyum juga dia. Ya, itulah sebab itu. Jadi secara manusiawi kita, dari sisi manusiawi kita kaji, ya belum dari sisi agamanya. Dari sisi manusiawi kita sudah lelah ngajahan, lalu sekolah bunda ada senine itu kan. Ndara senine nanti ada dait, nasi ndara akan bagaimana ini kan? Wajar kita marah itu ya, wajar ya sih. Silimbe telapah ndara apa-apa kan begitu. Wajar mah. Ya ini secara manusiawi adik-adik ya. Misalnya anda sekarang ini lelah menambah, lelah melalui jog bangkat, lelah kembe, oleh datang balen, dia dai tina matu. Ndar apa-apa kan dia ngomeh ngenyang no ya. Apalagi seperti anda, darahnya seperti anda, darah muda ini. Darah tua aja bisa marah seperti itu ya. Nah, ini dari sisi manusiawinya wajar. Secara manusia siapa saja kalau keadaan seperti itu wajar kecewa. Dari sisi agamanya otomatis kalau perempuan kan keluar rumah kemanapun dia, apapun dia anda lakukan tanpa izin suami kan dah bagus itu. Tersilik tenu. Ada sebab itu Al-Maghfurlah langsung tulis surat, langsung ke siapa yang diutus tidak tahu saya, langsung diutus ke rumah mertuanya untuk menyerahkan surat itu. Langsung diceraikan. Dan saat itu ya masih Umarauhun ini masih dalam kandungan. Nah inilah sejarah perceraian beliau dulu. Ya silahkan analisa. Jadi tidak bisa saya sampaikan terlalu gamblang juga, itu kayaknya juga anda enak juga saya ya. Jadi silahkan, mudah-mudahan anda paham dengan apa yang saya maksudkan ini. Kayak gitu. Jadi apa maksudnya? Bahwa misalnya Umi Rauhun kita ini tidak mau mentaati Al-Maghfurlah yang mengawini anaknya ini, wajar aja. Al-irku dassas, beli nengelek ai. Itu maksudnya ya. Paham kau ini? Ya. Ngerti mana ya? Itu maksud saya. Nah, itulah maksudnya. Jadi umi kita di sini ya karena memang inaknya, uminya sendiri pilihan daripada Datuk Abdul Majid. Jadi wajar seperti ini, begitu aja. Kalau bahasa jamak-jamaknya ya. Kalau umi kita di sana wajar seperti itu ya, inaknya seperti itu. Ayo kenang. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi pernikahan dari Sakti dan Hidayati sudah mungkin berlanjut sampai sekian bulan sudah ya. Akan tapi dari pihak Umi Rauhun ya dengan berbagai macam upaya untuk memisahkan. Oke. Setelah menikah ini, alhasil yang paling menjengkelkan itu Sakti ini istrinya disandra sama uminya dan bapaknya di ini yang di rumahnya, yang di Gelang itu disandra, dientebeng oleh Sakti ya, istrinya ditahan. Yang kedua dientebeng kaca seninan tendok. Ini kan penyiksaan namanya. ya rapat laku ndit berait ya. Misalnya istrinya di ruang sana, Sakti disuruh tidur di teras, disuruh tidur di sangkoknya kan, aduh susah ini ya, susah ini, bisa stres itu, mungkin kalau saya stres itu. Ya kenapa?
Sekarang doang ngerasa kami ini tampuk doang. Itulah bahasanya. Ya. Jadi bahaya itu ya. Jadi tidak usah saya bahasakan karena banyak yang aliyah ini saya khawatir nanti sekolahnya tidak selesai nanti. Ya. Inilah alhasil penyiksaan lah secara batin, tekanan batin kepada Tuan Guru Sakti. Singkat cerita, belaporlah Tuan Guru Sakti kepada Al-Maghfurlah peristiwa yang dia alami, tekanan-tekanan yang dia alami dari pihak mertuanya, yaitu Pak Haji Sobli, Dr. Andes Haji Sobli dengan Umi Rauhun namanya, ya. Ditekan terus Sakti ini ya. Tapi untunglah Sakti itu bersabar dia. Ya mungkin kalau anda wah berjagoran wah yang cuma tawa kan. Itulah kira-kira. Hasilnya matur kepada Al-Maghfurlah, begini keadaan istri saya dan ditganggu tebing berdaya dan seterusnya ya. Ya diutuslah Sakti dengan siapa pada waktu itu lupa saya. Nanti saya tanya Sakti aja lah. Saya juga kancen tutus. Apa kata saya saya disuruh sama Nini untuk ambil istri saya. Apa kata saya ini Subli ini dek tak orang ya malah nasih lah begitulah ya, namanya dek tak orang sayaku kan begitu. Jadi seolah ada ihanahnya, ada yang meremehkan Al-Maghfurlah. Akhirnya kalau demikian ya pulanglah Sakti ini. Dari sanalah tercermin siapa yang taat kepada Al-Maghfurlah dan siapa yang tidak taat. Ini intinya ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi umi kita masalah taat tidak apa-apa, beliau no comment lah kalau silakan. Belum yang dari Polres, dari kepolisian. Pada waktu menikah dulu, Polres, Polsek, polisi ini turun tangan dulu. Ingin bahkan sudah dilaporkan nih Sakti ini. Di istilahnya pelaporan apa istilahnya itu ya. Nah, maling lah. Menikahi anak di bawah umur kan begitu ada undang-undangnya dulu ya itu ya. Tapi yang namanya undang-undang sekarang kan kalah dengan andang-andang. Nah itu. Masih diteror Sakti ini, dicari kemana dia nih, kurang ajar Sakti ini, ngambil anaknya orang. Polisi sampai Al-Maghfurlah turun tangan, menggah juga itu beliau pada waktu itu. Beliau sanggup jadi jaminan ada gitu ya. Akhirnya polisi ini sudah redaan dia. Nah, itu ceritanya ya. Ini sebelum menikahnya, waktu paling itu saran dengan ini saran cemoh doang ya. Kalau sama Hidayati tidak ada masalah sebenarnya, tapi ini ibu dan bapaknya ini yang lu akalnya itu ya. Itu yang tidak setuju dia. Tapi kalau dari istrinya Sakti itu ya Nina arana kan. Saran dengan Nina nu pokok narak ton panggongangan. Ini ilmu berayuanan. Ilmu dengan ini. Kalau anda paham apa yang saya katakan tadi, insya Allah tidak ada istilahnya dengan Nina dek melele itu. Ya, begitu ya. Itu milik doang, tapi itu anda ini belum punya ilmu. Jadi wajar lah kamu itu. Itulah dengan ini aran pokok itu prinsipnya. Insyaallah. Pokok naran tungkangan, apalagi kayak Sakti. Sudah orang tinggi, sudah orang tamat salat dia, anak orang kaya, juga kan orang gagah juga ya insyaallah lah. Hidayat itu emang kangen jauh semama. Lalu tapi karena ada desakan berbagai macam cara, obat-obatan guna-guna senggeger jagaran ya. Banyak orang-orang tua kita itu yang bisa memisahkan orang. Ada juga di mujarobat. Saya juga bisa seperti itu tapi malas saya lakukan itu ya. Misalnya si A kangen lalu nih si B misalnya. Kita pisahkan dia, ada caranya. Nah, itu ya, kaitannya harus kita sereatnya dari kayu dan kuburan. Itu agak susah nih ya. Itu ada itu ilmu seperti itu. Tidak bisa ya sudah buang seperti itu. Itu caranya. Jadi wajarlah akhirnya terjadilah perpisahan. Tapi dari Sakti tidak pernah dia menceraikan istrinya. Kalau Sakti tidak pernah menceraikan istrinya Sakti itu tidak pernah. Tapi ini dari pihak Umi Rauhun dan Pak Supli inilah yang keras untuk melarang anaknya berdayat kence Sakti. Bahkan sampai dia mengatakan dikta orang merasih, dikta orang saya kamu itu. Itu yang paling menyakitkan bagi Sakti khususnya. Akhirnya ya dia tawakal Allah kan begitu ya. Dunia tidak seluas kalau begitu kalau istilah anda itu ya. Tapi karena yang namanya Sakti ini juga manut tunduk takzim kepada nininya ya ya otomatis
cinta juga dia ya. Cinta juga, tidak pernah komen lah kita di sini. Inilah terjadilah perpisahan. Perpisahan maksudnya dari pihak Pancor itu memisahkan anaknya. Ya kalau dari pihak Umi kita di sini ya silakan didesak terus. Duk Sakti ini mendekati istrinya kan begitu. Ya bukan kita bela Umi, tidak ya. Inilah realita yang ada, kenyataannya adik-adik demikian. Yang saya tahu tentunya. Ya sebenarnya cukup kata Al-Maghfurlah yang sudah ceritakan tadi, kalau pilih cerita yang saya ceritakan tadi kan, Umi kita di sini 3 kali sehari kan begitu. Cukup situ sebenarnya. Nah, jadi setelahnya perpisahan ini Al-Maghfurlah masih ada, masih sehat Al-Maghfurlah. Jadi dari pihak-pihak mereka kan belum begitu berani. Hasil bisa Al-Maghfurlah meninggal dunia. Nah, di sanalah mereka mulai ingin mengekspresikan yang sudah terpendam dari sejak zaman dahulu kala. Kan begitu. Dulu tidak berani mereka. Kenapa? Kan Al-Maghfurlah masih ada. Bahkan ada utusannya yang ingin mau membunuh Al-Maghfurlah dulu itu. Ya, menaruhkan cahar dulu namanya ya, ke gelasnya Al-Maghfurlah itu. Ya, sejenis racun lah cahar itu. Tidak racun, tidak. Cuman kalau kita minum cahar itu isi intinya lebih turun. Adik-adik. Cahar, nama rumput cahar. Ya, itu yang ditaruhkan di Al-Maghfurlah, di minum beliau. Oleh orangnya masih hidup, kalau saya kenal itu sampai sekarang itu orang. Ya, ada orangnya itu masih di Pancor, saya lihat dulu mokoh dia itu ya. Di mata yang serem juga dia itu orang. Dia menaruhkan Al-Maghfurlah. Utusan siapa itu? Ya itulah orang-orang yang sentimen itu, orang-orang yang tidak puas untuk melampiaskan rasa marahnya. Itu ditaruhkan berapa hari Al-Maghfurlah dulu kurang sehat, pada serdeng pada waktu itu gara-gara cahar. Akhirnya orang ini yang mengeluarkan dia adalah siapa namanya, yang dari besar, Subli apa namanya itu, lupa saya, besar pelik dengan Pancor juga, dia tuh geng juga di mana itu masuk lupa saya namanya, orangnya saya kenal itu Sulhi, Sulhi namanya. Ini kan orang Majidi dia ini ya. Ya kan orang Majidi dia, Sulhi namanya. Sulhi dengan Iyung namanya di sana dulu. Kalau Iyung itu ya ke selfie dia. Iyung namanya, dipanggil Iyung, nama panjang adalah Iyung. Di selfie dia sekarang. Itu juga ikut dulu itu. Mengeluarkan ini orang yang ini, yang melepaskan Al-Maghfurlah cahar itu. Ya jenis racun lah. Menaik sama Sulhi ini. Akhirnya keluar, digantilah oleh Sulhi. Itu yang mendorong Al-Maghfurlah dulu. Nah itulah melampiaskan untuk salah satu cara untuk melepaskan kemarahan mereka. Setelah meninggal Al-Maghfurlah, di sanalah membara. Ya, otomatis dari inilah latar belakang terjadinya tragedi ini. Sebenarnya dari awal memang Al-Maghfurlah sudah berbagai macam upaya beliau, tapi si anaklah yang kalau istilahnya dalam wasiat itu. Sama halnya dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihissalam habis-habisan beliau membujuk istri dan anaknya untuk beriman kepada Allah dan mengaku beliau selaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Lagu istrinya, anaknya membangkang. Lamun datang banjir ramaan gunung ketinggang Merapi, beli kenyebu. Kata anaknya. Istrinya menolak, anaknya pun menolak. Akhirnya datang banjir, kaulah ia. Pelain je gunung terpalik si air je gunung. Yang selamat hanyalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Jadi silahkan, mungkin tidak bisa terlalu sana saya bahaskan hal-hal seperti ini. Ya begitulah ceritanya ya. Jadi bukan Nabi Allah Nuh alaihissalam bukan salah, beliau pernah diajak anaknya untuk masuk Islam. Agamanya dia, mengajak istrinya, tapi ini yang tidak mau. Ini siapa yang tidak mau? Istri dan anaknya. Ya begitu. Bukan berarti Al-Maghfurlah menghendaki hal seperti ini, tidak mau beliau. Buktinya upaya beliau adalah menyatukan antara Hidayati dan Sakti. Tapi siapa yang tidak mau? Kan di sanalah Andalah yang menjawabnya. Nah, itulah ya kesimpulannya jadinya ya. Ya oke, ribut. Pertama kali
otomatis peta politiknya mereka adalah ya ingin mengusir ini selaku penggawa-penggawa yang ada di Masayikhul Ma'had. Ya. Setelah meninggal Al-Maghfurullah masih naman sekedik ya, masih aman reda. Meninggal Mami Gede lumayan aman, tidak terlalu ribut. Ya, sempat juga ada kejadian pada waktu itu saya hadir di Abrarit pada waktu itu. Datang mirahunai ngomeh nganyang di sana, aduh. Alhasil tidak bisa diceritakan semuanya. Itu intinya ngomeh, tapi tidak terjadi seperti ini. Ya sekedar perang-perang uni wajar lah dengan nine aran kan. Sareng dengan nile anunin kan jerawas. Wajar biarkan aja. Makanya anak adik-adik mati lah untuk omeh seuming geh bay ya inak tarannya. Tidak apa-apa untuk matis dia itu marah ke ngomeh ke tujuannya lah bah bagus ingin menjadikan kita menjadi orang bagus. Lemak midap lah beri senina anak lemak. Saran inak tenu senina tenu kalau ini ngomeh hidang kuatan ngomeh anak lemak ya. Begitulah wanita memang tidak apa-apa biarkan aja begitu ya tenang aja kau kan itu. Ini maksudnya jadi wajar begitu. Oke, jadi setelah Al-Maghfurullah meninggal dunia, tidak secara drastis terjadinya apa yang kita sesuai dengan rumusan masalah. Langsung ada tragedi, ada keributan, tidak langsung ada keributan adik-adik ya. Jadi sayanya tidak bisa habis semuanya ini, tidak mungkin habis semuanya ini ya. Tapi tidak apa-apa, nantilah saya persilahkan kepada Anda untuk bertanya nanti. Apa yang mau Anda tanyakan, silakan. Boleh itu, tidak apa-apa. Tanpa biaya, tanpa pulsa juga bertanya. Nah ini belum saya selesaikan pertama. Setelah Al-Maghfurullah meninggal berapa Thank you. Jadi setelah Al-Maghfurullah meninggal dunia, Al-Maghfurullah meninggal, saya pada waktu itu tingkat 3 ma'had. Tingkat 3 saya pada waktu itu. Saat-saatnya saya khusyuk tekun menghafal Alfiyah dan Zubat. Pada waktu itu. Ya laek tengah apa sama menu-menu. Kalau Anda ada jurumiyah dek mapal. Yang namanya jurumiyah, takrir dosaniyah, kitab kocet-kocet nulai aliyah terapal dan Ustadz Musahri Ramadan itu ya Sahri Ramadan itu di aliyah di apal alfiyah itu ya alfiyah apa aliyah dan apal alfiyah terada lah japal alfiyah mutammimah juga saya hafal dulu. Mutammimah itu waktu tingkat 1 tingkat 2 lah, tingkat 3 saya loncat aja ke alfiyah dengan Zubat juga. Hei ini ada mandang apalah Abu Basin Al-Maghfurullah lam jalap milih jalap ngapal tak ingat dengan ini Basin beliau aja ya ia ada kunci nan saran Mami Gede dia laik Basin Al-Maghfurullah laun berselewanan kacak anakmu alimat menek ne penentang-nentang saran saleh saran Mami Gede. Jadi wajar lah biji-bijian saleh ya. Mungkin ama-amanya Anda ini yang saleh jaga ama ya. Ajar seperti ini Anda ini. Kenapa? Karena ama Anda bukan ama yang saleh. Itu Mami Gede dulu itu luar biasa. Karena Mami Gede ini keturunan Sayyid juga dia ya, keturunan Syarifah dia, keturunan Nabi dia. Kita juga keturunan Nabi Adam itu endah ya. Itu kata Al-Maghfurullah dulu. Yang namanya Mami Gede, wira sentane kalau kata beliau dulu. Wira sentane dah yang tempuh. Ya. Apa namanya satu jalan misalnya satu jalur arak kanak muallimat liwat mesti menintan ya. Saya ambil penentang. Kalau Anda lain dan mete ya.